waktu pertama cuma 27 naik 300. Itu udah berapa lama? Berapa lama maksudnya apa ya Pak? Ya kalau hitungan hari berapa hari? Seminggu sekali di check up-nya. Jadi durasi 1 minggu itu 27 ke 400 gitu. 27 ke 300. 27 ke 300. Terus waktu minggu yang lalu. Ya. Ini udah 400. Sekarang sudah 400 pas. Tinggi. Iya, takutnya jadi nambah lagi kan. Kalau nambah lagi bisa nanti kadar gulanya semakin tinggi, makan pun kan pola makan digerak juga. Iya, digerak pasti. Kata dokter kalau normalnya berapa itu? 130. 130. Berarti dari minggu kemarin aja udah abnormal ya. Udah 270 per 300. Terus 300. Sekarang malah tambah lagi. Jadi 400. Kalau yang berasanya dari 270 ke 300 gimana? Ini engsel ini pada sakit Pak. Sakit. Jadi kaki itu pengennya itu dipukul-pukul itu nggak berasa. Meskipun pukul keras nggak berasa. Pengennya itu kayak dipijitin tapi sampai si dagingnya itu kena. Sampai ke tulang gitu. Terus kalau udah naik 400 rasanya lebih dari itu, lemes, tapi nggak sakit lagi nggak? Ya masih sakit, cuman kaki drop, masih sakit, cuman badan drop pengennya baringan. Kalau diikutin gitu pengennya baringan, makan males, jadi nafsu makan nggak ada nafsu makan. Jadi kata dokter mah cuma gula darahnya aja yang tinggi. Iya. Kalau tekanan darah tingginya nggak ada. Tekanan darah tingginya enggak, cuma gula darahnya yang tinggi, mengakibatkan lemes gitu ya. Ya lemes, ya pusing, jadi badan itu setengah dari jadi hilang keseimbangannya. Iya. Kan kita kan juga kelihatannya juga. Nah kalau sekarang setelah diterapi gimana? Tadi itu berasa berat ya. Berat banget, ini juga sakit banget. Sekarang udah agak, emang udah bukan nggak, udah apa? Bukan udah agak sih, cuman emang ya udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Jadi yang beban yang biasanya seperti ada benda gitu ya di sini berat gitu ya. Sekarang udah hilang gitu. Udah hilang. Alhamdulillah gitu ya. Ya mudah-mudahan untuk selama-lamanya. Cuman yang ditakutin itu kadar gulanya itu nggak stabil dari makanan atau apa itu udah lumayan agak ngejaga juga. Tapi bagusnya mah kalau ingin lebih cepat ya dengan herbalnya gitu. Nggak bisa kan, kalau ini mah memperlancar peredaran darah yang tersumbat. Tetap kalau di dalam mah untuk mematikan virus kalau ada virus ya. Kemudian kalau untuk penyeimbang menormalisir gula darahnya itu kan harus dengan nutrisi gitu. Kalau di dokter itu kan ada obatnya, ada obat. Kalau di dalam herbal itu sudah termasuk di dalamnya komposisi itu untuk mengendalikan berbagai macam kemungkinan yang ada, entah itu virus entah apa. Itu juga dikasih obatnya itu cuman berapa
butir itu setiap makan baru beberapa suap gitu minum dulu obat. Baru dimulai lagi makan gitu, disambung lagi. Ya harus sudah masuk makanan dulu. Gitu. Itu sehari berapa kali? Obatnya Iya. dua. Jadi Pagi, malam. malam ya. Itu pun makan nasi nggak boleh nasi yang baru. Iya. Jadi nasi yang kemarin misalnya masak malam kita makan pagi. Jadi nggak boleh nasi baru yang panas-panas. Iya. Karena kan kadar gulanya tinggi. Iya. Mudah-mudahan aja ini makan sehat gitu. Tapi tetap kalau penyakit dalam kan ini masuknya dalam, bukan luar saja. Kalau di luar kan untuk meringankan beban, kemudian menetralisir penyumbatan pembuluh darah dari luar. Kalau dari dalam kan ada khusus dari dalam selain untuk penahan rasa sakit, kemudian untuk mengencerkan gitu ya, mengencerkan peredaran darah yang mengental. Kan ada yang pengentalan darah, ya, ada saya kenal darah. Jadi meskipun infusan masuk juga akan masuk. Iya. Akan masuk cairan infus itu nggak bisa masuk. Iya, karena ada pengentalan darah kan, ada yang pengentalan darah, ada juga yang pembekuan. Beda. Kalau pembekuan itu ya sama sih, dua-duanya juga akan menyumbat peredaran darah yang lancar gitu ya, yang normal itu akan tersumbat karena ada pengentalan. Kalau mengental kan tidak seperti mencair. Kalau mencair kan melontot gitu lancar. Kalau mengental kan terhambat. Kalau ada penggumpalan, pengerasan itu kan udah lebih ini lagi. Jadi stadiumnya, tahapan-tahapannya kan dari pengentalan supaya diencerkan. Ya salah satu diantaranya ya dengan terapi angin panas itu dari luar ke dalam. Nah dari dalam untuk menormalisirnya ya harus dengan herbalnya itu yang biasa gitu. Termasuk yang kemarin tuh yang ada virus di tubuhnya yang enggak diketemukan ya, termasuk luka, ada virus yang tidak diketemukan. Kata dokter belum diketemukan namanya virus itu yang mengeluarkan cairan di tulang sumsum sehingga luka terus, nggak bisa mengering, infeksi. Itu gejala diabetes Pak? Bukan yang dari Pekanbaru itu kan pasca kecelakaan itu tabrakan. Jadi gagal operasi yang dipasang pen, kemudian pas dibuka kembali, kemudian ditutup kembali gitu ya. Tapi dari bekas jahitannya itu keluar nana. Itu kan ada 2 tahap Bapak. Kalau misalnya jahitan lapisan dalam kan lapisan luar.
Iya, Mungkin karena lapisan dari dalamnya bocor juga. iya bocor. Itu kan dua-duanya makanya bisa keluar itu kan Iya, karena luar dalamnya yang Nggak dalamnya benar. itu nggak benar sehingga merembes keluar. membuka ke jahitan yang luar Iya. karena tidak tertahankan gitu, tidak bisa menampung cairan-cairan itu yang angkut tanah. Itu kan perlu dimatikan. Nah kalau ceritanya yang tempo hari perkembangannya gimana? Tempo hari yang pertama itu Ya, jauh lebih baik. jadi berubah drastis Iya. gitu ya. Cuman baru-baru ini berasa kembali itu karena drop adanya kadar gula itu. Iya. Asalnya normal Iya. gitu. Jadi normal. Ya 360 derajat dibandingkan dengan yang semula gitu ya. Yang semula pas datang itu Mm-mm. nggak karuan gitu. Jadi perasaan cemas segala macam Iya. tempo hari kan itu hilang Iya. seketika gitu ya. Setelah di Jadi terapi rasa yang pertama. percaya diri itu tinggi. Ya yang jelasnya kan ilmu motivasi gitu yang paling penting. Dimana kepercayaan hidup kemudian kepercayaan diri kita itu tumbuh lagi. Kalau tidak ditimbulkan ya nggak bisa hidup karena kan niatannya juga udah nggak ada apalagi semangat gitu. Karena yang bisa menyemangati itu karena ada niat gitu, niat ingin berubah ke arah yang lebih baik, ya berubah segalanya dari yang sakit jadi nggak sakit, dari yang apa banyak problema dalam hidup jadi kita pasrahkan semuanya. Yang penting siapa yang ingin bisa merubah diri ya akan merubah segalanya. Mustahil kan akan selamanya tetap. Kan kata saya juga hanya orang gila sajalah yang mengharapkan satu perubahan yang sangat besar pada dirinya sementara dia masih tetap melakukan hal yang sama gitu. Kalau kita ingin berubah dari keterpurukan ya semangat. Nah, semangatnya kan kalau jualan belum apa itu aktivitasnya Cuman di rumah aja. ya nggak apa-apa. Belum jualan, cuman lagi belajar aja. Ya mudah-mudahan bisa bangkit lagi gitu. Yang penting kan kondisi kitanya dulu. Iya. Kesiapan kita, mental kita. Kalau kesiapan mental kita udah siap kan mau melakukan aktivitas apapun kan jadi. Gitu. Masih aktivitas masih semangat. Iya. Ya tempo hari itu kan Bowo juga nanyakan kan sempat ngambil ini ngambil basem sama ini ke sekolah. Gimana kata Gimana katanya perubahannya? Ya selama ini ketika apa chattingan di WA itu udah semakin membaik gitu. Nah setelah itu belum ada kabar lagi kata saya kan katanya gitu. sibuk jadi. Ya mudah-mudahan semakin baik gitu. Amin. Kata saya kan gitu ya. Ya kalau ada kendala mungkin pasti ada WA-nya gitu, ada kabarnya. Ya, alhamdulillah selama ini kan ya yang kabar baik yang terakhir udah ada perubahan. Oh berarti sudah ada perkembangan.
itu yang saya sampaikan ke Bowo ya. Mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa lagi gitu kan saya. Syukurlah. Katanya, kata dia deh, kalau yang begitu mah saya nggak bisa gitu. Sempat datang ke Bowo juga. Kata Bowo gimana? Nggak bilang apa juga sih. Enggak. Iya, cuma disuruh ke penyemprotan aja sih, biar lebih lanjutnya nanti sama guru besar. Oh, iya. Sempat berasa dendam waktu di terapi sama Abowo. Iya. Rasa dendam itu seolah-olah tuh pengen nyerang ke Iya. nyerita nggak? Iya, makanya kan ada satu keunikan. Ya, belum nyampe ke sana, makanya nggak sanggup itu kan belum nyampe ke sana. Tapi emang refleks juga begitu Abowo baca rasa dendam itu timbul amarah itu timbul. Jadi kesannya teh sepertinya tuh siapa itu tuh musuhi gitu. Iya. Perasaan dia itu musuh aku harus basmi dia, harus Iya. kayak gitu. Jadi Iya. nafsunya tuh menggebu-gebunya tuh pengen nyerang dia gitu. Sampai kayak gitu juga. Kalau ketika saya bacakan itu reaksinya gimana? Nggak ada. Tapi ketika Bowo bacakan, Mungkin karena waktu Abowo datang kondisi emang lagi nggak benar banget, kayaknya kayak gitu juga. enggak kan macam-macam ya karakter orang itu. Ketika di terapi itu kan ada yang berontak, hampir semua pasti berontak, nggak terima. Makanya kan gini, kalau cirinya iblis itu lanatullah alaih ya, kalau mau berobat ke sini dari jauh-jauh hari, dari mulai niatan saja sudah ada reaksinya. Saya ingin tanya nih, ketika tempo hari mau ketemu saya di Cimahi, reaksinya apa? Ada aja jalan, ada halangannya Pak. Banyak banget halangannya. Ya, banyak kan? Banyak. Termasuk Kesini juga. kondisi badannya juga kan lain, meronta-rontanya juga lain. Nah, ini banyak kejadian-kejadian aneh ya, termasuk yang epilepsi itu. Terus ada lagi yang datang ke sini karena banyak nanya ke orang pintar, ratusan orang pintar gitu ya, sampai dari rumahnya aja udah muntah-muntah. Nah, reaksi kerasnya dari mana? Dari mulai Cimareme sampai pintu gerbang Gang Mama Haji Sulaiman. Gapura yang depan. Dari gapura depan aclok-aclokan seperti pocong ke sini sampai sini. Dan itu dikejar-kejar sama suaminya. Ya, banyak kejadian-kejadian aneh. Sampai keluar di sini, keluar yang terakhir dikeluarkan itu Lea. Makhluk Lea. Dan beliau seorang indigo. Jadi bisa melihat. Tapi alhamdulillah satu kali udah untuk forever, untuk selama-lamanya. Ya, alhamdulillah udah 3 kali kesini silaturahmi, 3 kali. Ini yang terakhir Ingin yang berobat. panjang itu, leak itu, matanya merah. Ingin berobat dan ingin belajar. Ya, alhamdulillah tapi udah 3 kali. 2 kali kesini itu silaturahmi. Udah nggak ada kendala lagi.
Jadi yang dulunya tidak terkendali sekarang jadi terkendali. Karena kan mimpi dulu. Jadi sebelum ketemu saya itu mimpi di alam mana gitu, mimpi. Jadi nenek moyangnya itu mengarahkan bahwa nanti suatu saat akan ketemu dengan si bapak ini dalam mimpi itu. Dan dia nggak tahu ke sini, nggak tahu alamatnya sini. Tahu-tahu ditunjukkan dan bisa ke sini. Ya, Terus alhamdulillah. mau kesini juga halangannya banyak. Saya nyampe juga. Nggak nyasar nggak? Nyasar sih enggak. Cuma pas mau berangkatnya ada aja dari kemarin, malah rencana malah kemarin. Sampai kemarin. Ya, jadi nggak aneh gitu. Kalau ada sesuatu hal yang itu ada aja, banyak. Karena kan ada sesuatu yang memang menghalangi. Ya, nanti kita akan tahunya setelah proses kejadian demi kejadian. Kok kenapa? Ketika kita mau beraktivitas biasa nggak jadi masalah, tapi ketika kita mau terapi Kesini ada masalah. Nanti itu bahan evaluasi bagi kita. Nanti setelah sembuhnya itu jadi bahan renungan, bahan iktibar.